Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang pantas untuk kita ucapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di rumahnya, merespon panggilannya, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan ibadah tafaqquh fid din seperti ini, kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita ucapkan alhamdulillah. Kita berdoa semoga sebagaimana Allah mudahkan kita hadir di rumahnya ini, semoga kita semuanya nantinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah kaifa nastaqbil syahr Ramadan. Bagaimana kita menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Karena dalam beberapa hari lagi, sekitar 24 hari, kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan suci Ramadan. Mengapa kita perlu untuk menyambut bulan suci Ramadan? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana kita tidak perlu menyambut kehadiran tamu yang agung ini? Bukankah tamu ini menjanjikan begitu banyak kebaikan, kemuliaan dan keistimewaan? Kalau kita akan kehadiran tamu pemimpin pejabat, apalagi R1 misalnya, banyak sumber daya manusia yang dikerahkan, banyak waktu yang dikorbankan, bahkan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, energi yang dikerahkan. Padahal yang namanya manusia paling banter bisa memberikan kebaikan dunia, hanya bisa menjanjikan kebaikan dunia. Sementara tamu yang akan menghadiri kehidupan kita bulan Ramadan adalah tamu yang agung dengan beragam keistimewaan dan kemuliaan. Karena itu adalah pantas untuk kita sambut, adalah pantas untuk kita persiapkan dalam rangka menyambutnya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, seberapa besar kesungguhan kita dalam menyambut kehadiran tamu yang agung ini, sebesar itulah nanti hasil yang bisa kita dapatkan ketika kita menjumpai tamu. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya Ramadan
nanti menjadi bulan yang benar-benar memberikan makna, memberikan arti yang berbeda dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, al-farah bi ni'matillah. Yang pertama adalah kita bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Kehadiran Ramadan ke tengah-tengah kita adalah merupakan nikmat dari Allah. Karena ia musimul khair, musim kebajikan. Dilipat gandakan amal, adanya malam Lailatul Qadar, syahrul maghfirah, bulan pengampunan, dan seterusnya. Maka ini merupakan nikmat dari Allah. Dalam kehidupan kita dianugerahkan satu bulan yang memiliki begitu banyak keistimewaan. Maka bagaimana kemudian kita tidak bahagia dengan kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Jadi kita hendaknya berbahagia dengan nikmat Allah. Maka ketika seseorang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka itu merupakan nikmat karena ada kesempatan untuk memperbaiki, ada kesempatan untuk meregup hidangan dan jamuan Allah Subhanahu wa taala, meregup maghfirah Allah, meregup rahmat Allah, mendapatkan idkum minan nar, pembebasan dari api neraka dan beragam kemuliaan yang lain. Karena itu berbahagia dengan kehadiran Ramadan adalah bagian yang dapat menentukan kesuksesan kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan nanti. Karena itulah salafun saleh, generasi-generasi terbaik pada zaman dahulu, mereka senantiasa merindukan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Mereka selalu berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan setelah lewat Ramadan, mereka berdoa agar ibadah puasa dan seluruh amaliyah Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya mereka isi dengan permohonan, memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ada kerinduan yang perlu diungkapkan kepada Allah. Karena itulah, karena dalam beberapa hari ke depan, kurang dari sebulan kita menjumpai Ramadan, maka perlu kita berbahagia menyambut kehadiran Ramadan. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyambut gembira bulan mulianya, semoga kemudian Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengisi bulan itu dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bentuk kesungguhan kita agar Ramadan nanti menjadi Ramadan yang berbeda, memiliki nilai dan makna, dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan kita. Maka kalau orang berbahagia, tidak cukup dengan bahagia saja, tetapi kebahagiaan itu diwujudkan dalam bentuk menyiapkan diri, melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menyambut tamu yang agung ini. Apa persiapannya? Pertama adalah al-isti'dad ar-ruhi, persiapan spiritual, dengan taubat kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan semakin meningkatkan produktivitas amal soleh kita. Ini adalah bagian dari persiapan ruh, mengkondisikan ruh kita, hati dan kemuliaan spiritual kita bangun, supaya begitu memasuki bulan mulia ini, kita langsung bisa meningkat prestasi amal soleh kita. Dan itulah sesungguhnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau cerita bagaimana Rasulullah SAW melakukan persiapan spiritual ini, yaitu
beliau cerita bahwa tidak ada bulan di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa selain Ramadan daripada bulan Sya'ban. Tidak ada bulan di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Berarti apa? Begitu memasuki bulan Sya'ban, beliau SAW melakukan peningkatan keharmonisan hubungan dengan Allah, di antaranya dengan memperbanyak puasa. Dan puasa salah satu bentuk amal soleh. Puasa dapat takwiyah ruhiyah, menguatkan ruhiyah. Oleh karena itu, kita meneladani Rasulullah SAW dengan melakukan persiapan spiritual ini. Dengan puasa, dengan meningkatkan sedekah kita, dengan semakin rajin sholat berjamaah di rumah Allah, dengan semakin memperbaiki sholat kita. Jika sebelumnya masih banyak bolongnya, kita perbaiki. Jika sebelumnya kita jauh dari rumah Allah, mari di bulan Sya'ban ini segera kita kembali ke rumah Allah. Dan mari kemudian kita tingkatkan tilawah Al-Quran kita, meningkat kuantitas tilawah kita, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga begitu memasuki bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, kita semakin meningkat kembali karena kita sudah melakukan kondisi persiapan menyiapkan itu. Sehingga begitu masuki Ramadan, kita sudah semakin lebih baik lagi. Nah, persiapan ruhiyah ini penting agar betul-betul hati kita, roh kita, ruhiyah kita siap ketika mendapatkan amanah dari Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebab bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kesiapan ruhiyah itu akan menjadikan mudah dalam melaksanakan takalif syar'iyah. Ketika hati seseorang, ketika keimanan seseorang bagus, meningkat, maka pada gilirannya akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita rasakan. Mengapa sebagian kita malas untuk sholat berjamaah? Mengapa sebagian saudara kita malas untuk melaksanakan sholat? Tidak bisa dipungkiri di antaranya karena lemah ruhiyah. Ada ad-dha'f ar-ruhi, ada lemah pada sisi ruhiyah. Jauh dari Allah, ada penurunan kualitas keimanannya, sehingga menyebabkan beban dan berat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian kalau kita telah mengkondisikan, mempersiapkan hati, pikiran, dan roh kita dengan baik, dengan peningkatan ibadah kepada Allah, maka begitu datang perintah Allah untuk berpuasa, kita akan melaksanakan dengan iman dan ihtisaban. Mengapa perlu dilakukan persiapan ruhiyah ini? Karena puasa bukan hal yang ringan. Ibadah puasa ini ibadah yang berat. Bagaimana kita bisa melihat berat? Nah, coba lihat. Untuk berpuasa sunnah di luar bulan suci Ramadan, apakah mudah? Berat. Karena seseorang harus meninggalkan makan dan minum dalam kurun waktu yang lama, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi ayyam ma'dudah, dalam beberapa hari, yaitu dalam sebulan, 29 hari atau 30 hari. Ini bukan hal yang mudah, tetapi itu akan bisa dijalani dengan baik ketika ada pengkondisian ruhiyahnya. Oleh karena itu, menata niat kita menjadi penting, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa nanti, betul-betul kita dasarkan pada iman dan ihtisaban. Yang kedua, persiapan yang perlu kita lakukan diantaranya adalah
al-isti'dad al-ilmi, persiapan wawasan dan keilmuan yang terkait dengan fiqh siyam. Mumpung belum memasuki bulan suci Ramadan, dalam beberapa hari ini ada baiknya kita membuka kembali buku-buku yang mungkin pernah kita beli terkait dengan puasa, bertanya, mencari informasi untuk membekali pikiran dan wawasan kita tentang fiqh siyam, hukum-hukum dan adab-adab terkait dengan puasa. Mengapa? Karena di dalam Islam kita diajarkan bahwa diterimanya amal ibadah kita kepada Allah termasuk puasa ditentukan oleh dua syarat utama. Pertama, niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'at Rasul, mengikuti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka supaya nantinya dalam menjalankan ibadah puasa betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, perlu bekal ilmu pengetahuan. Apa saja yang menjadikan puasa kita sempurna, kita baca. Apa saja yang menjadikan puasa kita batal. Hal-hal yang terkait dengan adab-adab puasa. Kemudian hal-hal yang sunnah untuk kesempurnaan puasa kita apa saja, kita baca, kita review kembali, sehingga begitu memasuki Ramadan kita sudah memiliki bank pengetahuan yang mumpuni untuk menunjang keberhasilan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, dan akhirnya kita semuanya menjadi manusia yang bertakwa dengan puasa itu. Sebab bapak-bapak, ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, dan semoga fenomena ini tidak terjadi lagi. Di dalam hadits yang diriwayatkan Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah dalam kedua kitab sunannya, Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwa ketika memasuki bulan suci Ramadan, ketika orang berpuasa, ternyata masih banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga semata. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'al 'atas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa, memasuki bulan suci Ramadan berpuasa, meninggalkan makan dan minum sesuai dengan ketentuan, dimulai dari waktu subuh sampai maghrib, tetapi ternyata kemudian tidak mendapatkan pahala puasanya. Apa yang ia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Apa dan kenapa itu terjadi? Boleh jadi karena di dalam melaksanakan puasanya tidak didasari atas iman wa ihtisaban, atau juga ada hal-hal yang mencederai ibadah puasanya, sehingga karena tidak didukung dengan wawasan pengetahuan tentang fiqh siyam yang benar, akhirnya ia tidak dapat menjalankan ibadah puasa itu secara baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Maka mempersiapkan dengan bekal pengetahuan ini menjadi penting. Seperti juga sholat, perlu kita tahu pengetahuan tentang kesempurnaan sholat kita. Karena pernah Nabi menegur ada orang yang sholat kemudian disuruh sholat lagi. Kembali dia sholat, oleh Nabi dibilang, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat, kamu belum sholat. Kembali dia mempraktekkan sholat, mengawali dengan takbiratul ihram, mengakhiri dengan salam. Kembali Nabi menyuruh dia untuk sholat lagi. "Sholli fa innaka lam tusalli." Kenapa? Karena ternyata setelah itu dia tanya kepada Rasulullah SAW, "Perasaan aku sudah sholat, tapi kenapa engkau mengingatkan, menyuruh aku sholat lagi?" Akhirnya diluruskan oleh Rasulullah SAW cara sholat yang benar. Kenapa? Karena ternyata sholat yang dipraktekkan tadi tidak didukung oleh ilmu
yang terkait dengan rukun-rukunnya dan seterusnya, tumaknina dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana sholat yang benar. Nah, jangan sampai nanti kita pun ada di antara kita yang sudah puasa kemudian seakan disuruh lagi untuk puasa karena tidak mengikuti adab, hukum dan aturan-aturan yang terkait dengan puasa yang baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian agar benar-benar Ramadan nanti menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita perlu, yang kita persiapkan diantaranya adalah membuat takhdid, membuat perencanaan yang matang untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan peningkatan kualitas ibadah, prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu mengatur strategi, membuat perencanaan yang matang bahwa Ramadan nanti harus menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Bahkan ternyata juga bagian dari indikasi kejujuran keimanan kita kepada Allah, bahwa orang yang beriman itu selalu membuat perencanaan untuk masa depannya yang lebih baik. Dalam konteks Ramadan, berarti kalau kita jujur ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, maka kita pun juga harus membuat takhdid, perencanaan yang matang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya hal ini di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18 yang tadi saya baca di muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa manusia memikirkan, merenungkan, merencanakan, membuat perencanaan yang matang. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita lakukan untuk menyongsong masa depan kita yang gemilang. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong hari kiamat nanti. Apa yang sudah kita persiapkan untuk melihat masa depan kita yang lebih baik lagi. Dalam konteks Ramadan, apa yang sudah kita persiapkan dalam rangka meraih keberhasilan dan kesuksesan Ramadan tahun ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, begitu pentingnya at-takhdid, perencanaan dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perlu mendatangkan 2 kali perintah takwa. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kemudian ditutup kembali dengan wattaqullah. Apa artinya? Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita tidak akan sampai kepada derajat takwa sementara kita tahu Ramadan juga tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan, ujung-ujungnya tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Kita tidak akan sampai kepada derajat takwa kalau kita tidak merencanakan dengan baik. Apa perencanaan? Termasuk diantaranya nanti kita harus rubah pola hidup kita, juga pola makan kita. Biasanya kalau pagi kan sarapan, nanti kita rubah. Bagi sebagian saudara kita yang biasanya tidur malam jam 12 malam, jam 11 malam, harus berubah. Kenapa? Karena disunahkan kita untuk sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ada sebagian saudara kita membanggakan, alhamdulillah Ustaz, saya gak pernah sahur tapi kuat saya.
Nggak boleh membanggakan seperti itu. Nah, sahur sunnah, tapi sahur ini akan menunjang kesempurnaan ibadah puasa kita. Dan Nabi memerintahkan kita untuk melaksanakan sahur. Tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau kita tidak sahur, meninggalkan sunnah, berarti akan meninggalkan hal yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Dan sahurnya juga jangan asal sahur. Ada yang sahur jam 12 malam, kemudian tidur. Atau sahur jam 1, kemudian tidur, bangun jam 6. Harus diatur pola hidupnya, dirubah. Sahur itu sunnah, sekalian saja. Nabi menyampaikan kepada kita bahwa sahur itu afdalnya di akhir. Maka yang utama sahur itu di akhir. Kalau buka itu disegerakan, nggak boleh ditunda. Jangan sampai begitu sudah masuk waktu maghrib, kayaknya saya sampai isya juga kuat, biarin saja. Nggak boleh, disegerakan. Kemudian kalau sahur diakhirkan. Apa hikmahnya? Para ulama mengatakan ada dua manfaat sahur akhir. Kalau sekarang misalnya subuhnya jam 4.34, nanti nggak tahu waktu Ramadan jam berapa, mungkin sekitar itu. Berarti sahur setengah 4 lebih bagus. Atau menjelang jam 4. Kenapa? Ada dua hikmah. Pertama, berbeda orang yang sahur jam 1 dengan orang yang sahur jam setengah 4. Kalau sekarang subuh jam 4.34, maghrib tadi jam 5.47, sekitar berapa jam nanti puasa? 13 jam. Ya, 13 jam. Kalau orang berpuasa sahurnya jam 1, berarti dia akan menahan makan dan minum berapa jam? Lebih panjang. Maka sahur ini barokah, akan menguatkan fisik kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita tidak terganggu dengan puasa kita, karena fisik kita kuat. Yang kedua hikmahnya adalah supaya kita tidak lewat sholat subuh. Kalau sahur jam 1, jam 2, nanti kemudian tidur, akhirnya lewat subuhnya, gara-gara sunnah meninggalkan yang wajib. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Maka perlu perencanaan, pola hidupnya dirubah. Merencanakan bagaimana betul-betul nanti di bulan Ramadan hubungan kita dengan Al-Quran lebih baik lagi. Merencanakan memperlakukan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ada sebagian saudara kita hidup di bulan yang lain dengan bulan Ramadan sama saja. Ke masjidnya jarang seperti bulan yang lain. Dengan Al-Quran juga jarang seperti bulan yang lain. Sedekahnya juga gak ada peningkatan. Ibadahnya biasa saja. Tarawih kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Dan seterusnya. Tentu tidak boleh. Kalau sungguh-sungguh benar-benar kita ingin menjadi la'allahum tattaqun, pribadi yang bertakwa dengan puasa, maka merencanakan, membuat planning, perencanaan yang matang. Bagaimana tarawih kita tahun ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tilawatul Quran kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Sedekah kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ketika kita membuat perencanaan seperti ini dengan matang, kita ditambah dengan tekad, azimah, kesungguhan untuk menjadikan Ramadan lebih baik, maka insya Allah kita akan dihantarkan Allah dengan puasa Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan agar kita dapat meraih sukses Ramadan tahun ini adalah bagaimana kita menghadirkan perasaan al-istisy'ar bi anna hadha Ramadan syahada syahr bi anna syahr Ramadan hadha, bahwa Ramadan ini jangan menjadi Ramadan
menghadirkan perasaan ini penting, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dulu salafun saleh memberikan kiat untuk khusyuknya sholat. Di antaranya mereka mengatakan, "Shallu ka sholatil muwaddin." Kalau kalian ingin khusyuk sholat, hadirkan perasaan. Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang mau pamitan, orang yang akan meninggalkan dunia. Kalau kita tahu, Bapak, seandainya jam 8 nanti kita mati. Kalau kita tahu jam 8 kita akan mati. Kira-kira kalau imam nanti sholat isya membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama, surat Ali Imran rakaat kedua, kita siap apa tidak? Kita siap apa tidak? Pasti kita pun gak akan menolak. Tentu kita akan khusyuk. Kalau kita tahu jam 8 nanti kita akan mati, tentunya kita akan menggunakan waktu kita hanya untuk ibadah. Diajak imam sholat dengan bacaan panjang sekalipun, kita akan tetap mau mengikut. Nah, dulu salafun saleh mengajarkan kepada kita supaya kita khusyuk. Setiap kita sholat, kita hadirkan perasaan, jangan-jangan ini sholat isya saya yang terakhir, jangan-jangan subuh besok sholat subuh saya yang terakhir, jangan-jangan zuhur besok sholat zuhur saya yang terakhir, jangan-jangan sholat ini adalah sholat saya yang terakhir. Dan apa mungkin? Mungkin. Betul apa tidak? Mungkin. Apakah ada yang menjamin bahwa kita akan hidup 2 hari lagi? Apakah ada yang bisa menjamin kita akan hidup 3 hari lagi? Bahkan kita hanya bisa bahagia, bangga, senang untuk menyambut kehadiran Ramadan, tapi tidak ada jaminan bahwa nanti kita akan bisa betul-betul akan menjumpai Ramadan. Ada jaminan? Tetapi kita hanya bisa berharap kepada Allah. Nah, kalau dalam sholat seperti itu, dalam konteks Ramadan, supaya benar-benar Ramadan nanti kita bisa maksimal untuk meningkatkan prestasi amal ibadah kita, mari kita hadirkan perasaan, jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir saya. Maka sumu kasyabil muwaddin, berpuasalah Ramadan nanti seperti puasanya orang yang mau pamitan. Maka kita akan sungguh-sungguh, dan itu benar-benar bisa terjadi. Coba lihat berapa banyak saudara kita yang Sya'ban yang tahun yang lalu masih bersama kita, sekarang tidak ada. Mungkin nanti Ramadan, kalau Allah panjangkan umur kita bertemu Ramadan, kita juga mungkin akan mengenang beberapa saudara, kawan atau teman kita yang dulu mungkin pernah berbuka bersama dengan kita tahun yang lalu, tahun ini sudah tidak kita jumpai lagi. Nah, oleh karena itu, kalau kita menghadirkan perasaan itu, maka kita akan sungguh-sungguh. Hari-hari Ramadan akan terasa sayang kalau kita lewatkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka membuat perencanaan, menghadirkan ini penting. Kalau kita tidak membuat perencanaan dan menghadirkan perasaan ini, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ahlul batil, orang-orang yang jelas-jelas batil pun mereka membuat perencanaan untuk menjauhkan kita kaum muslimin dalam rangka memanfaatkan secara maksimal pertemuan kita dengan Ramadan. Maka sebagian sekarang sudah mulai syuting, sebagian sudah mempersiapkan syuting untuk mengganggu kita supaya tidak terlalu banyak baca Quran. Sebagian mereka sudah syuting untuk mengganggu kita ketika kita sahur, disuguhi dengan acara-acara yang membuat kita lupa bahwa itu bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita persiapkan. Dan terakhir adalah dengan meminta, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita ingin sukses dengan Ramadan ini. Kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang bermakna. Kita ingin benar-benar Ramadan ini akan menghantarkan kita, keluarga kita menjadi la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa.
Tetapi kita harus sadar bahwa yang dapat memberikan keberhasilan, kesuksesan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus minta kepada Allah, minta taufik kepada Allah, minta keberhasilan, kesuksesan kepada Allah, agar Allah benar-benar menolong kita, membantu kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah, memaksimalkan pertemuan kita dengan Ramadan nanti. Maka salafus saleh mereka sering berdoa kepada Allah juga. Selain mereka berdoa dipertemukan dengan Ramadan, di antara doa mereka adalah Allahumma ja'alna mimman shoma nahara wa qama laila. Ya Allah, jadikanlah kami ketika nanti bertemu dengan Ramadan termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan puasa di siang harinya. Tidak sekedar meninggalkan makan dan minum semata, tetapi betul-betul memaknai puasa dalam arti yang sebenarnya. Dan ya Allah, jadikanlah kami nanti ketika bertemu dengan Ramadan, kalau siangnya menjadi orang yang berpuasa, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam dengan ibadah kepadamu, dengan qiyam Ramadan. Itu mereka ungkapkan. Dan karena itu kita pun mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong, membantu kita. Dan yakinlah, kalau kita hadirkan iman dan takwa menyambut kehadiran bulan mulia ini, dan kita laksanakan nanti dengan iman wa ihtisaban, maka insya Allah Allah pun akan menolong, membantu kita. Bukankah Allah juga telah menjanjikan dalam banyak ayatnya, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa dekat kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan banyak kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Ketika ada masalah, ada kesulitan, Ia berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijanjikan rezeki yang tanpa diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya mudah. Maka kalau kita persiapkan rohiyah kita, kita kondisikan keimanan kita, kita tingkatkan ibadah kita menjelang Ramadan ini, maka insya Allah ketika masuk Ramadan, Allah juga akan berikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh kata Allah, bersungguh-sungguh ingin menjadikan Ramadan ini terbaik dalam hidup kita, bersungguh-sungguh ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling bermakna dalam hidup kita, maka Allah menjanjikan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah di jalan kami, apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan itu. Termasuk insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, tilawatul Quran, sedekah dan beragam amaliah Ramadan, sehingga insyaallah nanti kita semuanya akan menjadi la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, dan akhirnya semoga dengan takwa itu kemudian kita menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan. Assalamualaikum. Apakah membaca Al-Quran itu sudah membaca takbir mengamalkan, atau kita ikut mentadaburinya? Yang kedua, ketika kalau kita memuji sunnah Rasulullah 10 bulan di tahun terakhir, kalau kita misalnya misalkan 2 malam sudah masuk, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bagus sekali pertanyaannya terkait dengan tilawatul Quran.
bahwa Ramadan itu salah satu kekhasan, keistimewaannya. Min khasais Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oleh karena itu interaksi kita dengan Al-Quran memang harus semakin meningkat. Termasuk di dalamnya adalah tilawahnya, membacanya, menghatamkannya, termasuk itu. Makanya banyak riwayat dari salafus saleh, begitu memasuki Ramadan mereka benar-benar waktunya fokus, konsentrasi terhadap Al-Quran. Sehingga diriwayatkan Imam Syafi'i sampai hatam 60 kali. Ada ulama yang lain hatam 30 kali. Ada yang hatam 7 hari sekali dan seterusnya. Tentu ini mulia. Dan tentu ini juga termasuk memberikan haknya Ramadan. Tetapi tentu juga kalau kemudian bersamaan dengan itu kita juga mencoba untuk meningkatkan interaksi kita dengan mencoba memahami apa yang kita baca, maka itu tentu juga jauh lebih baik. Maka saya kira termasuk bagian dari perencanaan takhtir tadi diantaranya adalah kita coba membuat sebuah takhtir seperti sebagian saudara kita yang ingin komitmen bertekad tahun ini hatamnya meningkat, tapi juga hatam dalam membaca terjemah atau tafsir Al-Quran. Nah, itu sangat betul bagus. Sehingga dari hari ke hari interaksinya semakin meningkat, pemahaman Al-Quran meningkat. Kemudian terkait dengan iktikaf, bahwa memang iktikaf itu afdolnya, ya, sangat ditekankan itu adalah 10 hari terakhir full. Tetapi kalau kita membaca kajian para ulama tentang iktikaf itu kan juga, ya, ketika seorang memang diberikan keleluasaan, kelapangan dalam hal itu, tentu masya Allah nikmat. Tapi kalau seandainya karena masih ada tugas, ada kewajiban, bekerja dan lain sebagainya, masuk kantor dan sebagainya, bisanya hanya malam saja, tentu juga bagus. Atau kalau sebagian saudara kita ternyata tidak mampu semuanya, tetapi hanya beberapa hari saja, tentu juga tidak ada apa-apa. Yang jangan sampai pernah tidak kita rencanakan adalah jangan sampai lewat Ramadan kita tidak mendapatkan pahala iktikaf Ramadan. Tidak pernah merencanakan untuk iktikaf sama sekali. Nah, ini yang jangan pernah ada dalam pikiran benak kita. Kita rencanakan iktikaf kita tahun ini juga lebih baik. Maka kita membuat perencanaan dan tentu menyesuaikan dengan dzuruf dan kondisi kita, karena kadang-kadang dzuruf dan kondisi seseorang satu dengan yang lain berbeda. Tetapi kita bertekad bahwa di dalam bulan Ramadan kita ingin mendapatkan pahala iktikaf itu. Paling tidak di antaranya setiap kali kita masuk masjid kita niatkan untuk iktikaf. Kemudian kita tambah lagi dengan iktikaf ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, menunjuk untuk bersungguh-sungguh dalam rangka memburu malam Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga benar-benar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita dan mengantarkan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله والله